571.000 dikali 110 aja itu kurang lebih sampai di atas 10 juta omsetnya. Cuma kayak ginian doang. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, kalian tahu nggak sih di zaman seperti sekarang ini, media sosial merupakan salah satu instrumen ataupun media yang sangat penting yang paling sering digunakan kebanyakan orang untuk memperluas bisnis mereka melalui dunia digital. Nah, dan kalau kita perhatikan, makin kesini udah banyak beberapa brand besar di luar sana yang rela membayar hanya untuk dibuatkan beberapa template dari sebuah Instagram post ataupun Instagram story aja. Nah, dan untuk bayarannya sendiri ini cukup lumayan sih, mulai dari 50.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah per templatenya. Dan seperti yang kita ketahui ya, untuk ukuran orang Indonesia, uang segini tuh cukup lumayan sih. Apalagi di sini kita nggak memerlukan modal yang besar, bahkan cukup dengan menggunakan HP Android aja, kita udah bisa mendapatkan passive income dari sini. Nah, buat kalian yang tertarik dan mau tahu gimana cara mulainya dan juga gimana cara kerjanya, simak terus video ini ya. Nah, pertama-tama di sini kita langsung buka aja browser kita. Kemudian habis itu di sini kita tinggal ketikin aja nama dari website yang akan kita tuju kali ini, yaitu etsy.com. Kayak gini ya. Kemudian kalau udah, habis itu di sini kita tinggal klik enter aja. Nah, setelah kalian klik enter, nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini dari halaman utamanya si etsy.com. Nah, buat kalian yang belum tahu apa ini Etsy, jadi Etsy ini adalah salah satu platform atau marketplace yang sering digunakan kebanyakan orang untuk melakukan transaksi jual beli produk-produk antik ataupun produk-produk yang berhubungan dengan karya seni ataupun buatan tangan sendiri. Seperti kayak misalkan ini ya, ada baju, kemudian ada sepatu, ada gantungan kunci, dan kalau kita scroll ke bawah ini tuh masih banyak lagi. Nah, untuk Etsy ini sendiri, dia tuh merupakan salah satu platform jual beli yang udah sangat terkenal ya teman-teman. Bahkan dia ini udah seangkatan sama eBay dan juga Alibaba.com. Cuma untuk produknya sendiri yang ada di Etsy ini, dia tuh lebih fokus kepada produk-produk handmade atau produk-produk buatan tangan ya teman-teman. Dan nggak cuma sebatas hanya pada produk-produk fisik aja. Nah, di Etsy ini juga ada yang namanya produk digital seperti Instagram Post ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini. Kalau misalkan ini gua ketik kategori Instagram ya, di sini akan muncul nanti Instagram template, ada Instagram SVG, ada Instagram post. Nah, kalau misalkan Instagram post ini gua klik, maka nanti akan ada pilihan-pilihan kayak gini, seperti yang kalian lihat di sini. Ada banyak banget pilihan Instagram template ataupun Instagram post yang dijual di Etsy ini. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, di Etsy ini nggak terbatas hanya pada produk fisik aja. Tapi di sini juga terdapat banyak banget produk digital yang bisa kita jual dan juga bisa kita beli melalui si platform Etsy ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk satu paket template post Instagram aja, di sini itu dijual seharga Rp571.252 yang berisi 2000 template Instagram. Nah, pertanyaannya emang ada yang mau beli kayak ginian? Dan jawabannya ada ya, seperti yang kalian lihat di sini, dia sellernya udah jadi seller bintang 5 dan di sini udah terjadi 110 kali transaksi penjualan. Yang dimana kalau kalian kaliin aja nih ya, 571.000 dikali 110 aja itu kurang lebih udah sampai di atas 10 juta omsetnya. Cuma ngejual kayak ginian doang. Dan yang paling gokilnya lagi, nggak cuma harga yang 500 ribuan aja, untuk harga yang 20 juta juga ada yang mau beli. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Di sini udah terjadi sebanyak 288 transaksi penjualan. Yang berarti kalau kalian kaliin aja nih, 288 dikali 20 juta udah berapa nih omsetnya nih selama si seller ini ngejual Instagram template yang kayak gini-gini doang. Nah, jadi kesimpulannya ya, seperti yang kalian lihat di sini, untuk yang harga puluhan juta aja bisa laku, apalagi untuk harga yang murah gitu, yang puluhan ribu. Seperti yang kalian lihat di sini, ada yang harganya murah juga, ada yang 85 ribuan, ada yang 100 ribuan. Ini ada yang murah juga 34.000. Ya tergantung kalian gitu mau ngasih harganya berapa, suka-suka kalian gitu. Kalau menurut kalian Instagram post yang kalian bikin itu bernilai lebih, ya kalian tinggal kasih aja harganya sesuai dengan nilai yang kalian inginkan. Nah, kemudian mungkin di sini banyak juga dari kalian yang bertanya-tanya, fungsinya Instagram post ini tuh sebenarnya buat apa sih, Bang? Kok harganya tuh bisa ada yang sampai puluhan juta dan ada yang mau beli lagi, anehnya. Nah, jadi fungsinya si Instagram Post ini adalah seperti yang kalian lihat di sini ya. Kalau misalkan ini gua klik, yang ini contohnya nih, yang 82 ribuan. Nah, maka nanti akan ada preview kayak gini, yang dimana nanti ini tuh previewnya ini bisa dipergunakan sama si pemilik brand untuk mempromosikan suatu produk dari brand yang udah dimiliki sama si pembeli tersebut. Yang dimana nanti ketika mereka membeli si Instagram Post yang ada di sini, itu tuh mereka bisa edit ulang si tulisan-tulisan yang ada di Instagram Post ini sesuai dengan keinginan dari si pemilik brand yang membeli produknya yang ada di sini. Jadi fungsinya Instagram Post ini adalah untuk membuat postingan-postingan Instagram suatu brand itu
itu terlihat lebih menarik dan juga lebih profesional. Nah, kemudian untuk cara ngejual atau ngebikin Instagram post ini sendiri, itu tuh caranya gimana, Bang? Nah, jadi sebenarnya caranya tuh cukup simpel ya. Untuk bisa membuat Instagram post ini, kalian bisa menggunakan yang namanya Canva. Nah, tapi sebelum kalian membuat Instagram post dengan Canva, tentunya kalian harus memiliki akun dulu di Etsy ini, supaya kalian bisa mendapatkan akses terhadap ribuan buyer yang menginginkan produk Instagram post kalian. Nah, jadi pertama-tama di sini yang perlu kalian lakukan adalah membuat akun dulu di Etsy-nya. Dengan cara kalian masuk ke halaman utama si Etsy-nya yang ada di sini. Kemudian abis itu kalian scroll ke atas. Nanti kalian akan ketemu tombol sign in yang kayak gini. Ini kalian tinggal klik aja. Kemudian abis itu nanti akan ada muncul pilihan kayak gini. Buat kalian yang belum pernah punya akun di Etsy, ini kalian tinggal klik register aja di sini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, ini si email address-nya nggak usah kalian isi, first name, password juga kalian nggak usah isi. Kalian tinggal langsung daftar aja menggunakan akun Gmail kalian dengan cara klik tombol continue with Google yang ada di sini. Kemudian abis itu nanti akan muncul tampilan kayak gini, kalian tinggal konekin aja salah satu akun Google kalian yang mau kalian pergunakan untuk mendaftar di dalam Etsy ini. Nah, misalkan ini gue pilih alamat email gue yang ini ya, untuk mendaftar di Etsy. Kemudian abis itu, maka nanti dia akan loading untuk sementara waktu dan kita udah langsung berhasil masuk ke dalam si Etsy-nya dan udah langsung terdaftar secara otomatis. Nah, kemudian langkah selanjutnya, di sini kita tinggal klik aja tombol yang ini, Your Account. Kemudian abis itu, di sini kita tinggal klik aja tombol yang Sell on Etsy. Dan setelah itu nanti akan muncul tampilan kayak gini. Dan setelah muncul tampilan kayak gini, kita tinggal klik aja tombol Get Started yang ini. Habis itu nanti akan muncul tampilan kayak gini. Di sini kita tinggal klik aja tombol yang ini, Let's do this. Nah, langkah selanjutnya nanti akan muncul tampilan kayak gini. Dan setelah muncul tampilan kayak gini, kalian tinggal klik aja yang ini ya. I'm just starting to sell for the first time ever. Kemudian setelah kalian klik ini, kalian tinggal klik Next aja. Nah, dan kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini ada beberapa topik yang bisa kalian pilih yang mungkin nanti bisa berguna untuk kalian ke depannya ketika kalian menggunakan si Etsy ini. Untuk kalian pemula, kalian bisa pilih yang ini ya, Shop Naming and Branding, kemudian kalian bisa pilih Selling Online, kemudian kalian bisa pilih yang ini, Packing and Shipping, kemudian habis itu kalian bisa pilih yang ini, Marketing to New Audience, kemudian habis itu kalian bisa pilih yang ini, Selling Internationally, supaya jangkauan produk kalian itu bisa lebih luas cakupannya. Kemudian habis itu kalau udah, ini kalian tinggal klik next lagi. Nah, kemudian habis itu nanti akan muncul tampilan kayak gini, dan di sini kalian tinggal klik aja tombol Start Your Shop yang ada di sini. Nah, setelah kalian klik Start for Shop, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, di sini kalian tinggal setting aja bahasa dari toko kalian nantinya. Di sini kalian pilih English aja ya, udah bener. Kemudian untuk shop country-nya ini udah bener Indonesia. Kemudian habis itu untuk shop currency-nya atau mata uang di toko kalian yang mau kalian pakai, itu kalian di sini bisa pilih rupiah ya. Ini udah bener ya, supaya nanti memudahkan pembayaran kalian itu nggak usah lagi ribet-ribet pakai PayPal, pakai Payoneer ataupun pakai kripto dan lain-lain. Karena kalau misalkan kalian di sini udah pilih RP, maka nantinya pembayaran kalian itu bisa langsung ditransfer ke rekening bank lokal kalian, baik itu BCA, BNI, BRI, dan lain-lain. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya, nanti di sini akan ada kolom Name Your Shop, yang dimana nanti di sini kalian akan diminta untuk memasukkan nama toko kalian. Nah, untuk nama toko ini bebas ya, yang penting si namanya itu terdiri dari 4-20 karakter. Gak boleh ada spasi dan gak boleh ada accent letter atau huruf-huruf lainnya kayak misalkan huruf-huruf Jepang, huruf Korea, huruf Rusia, dan lain-lain. Misalkan di sini untuk nama toko, gua akan kasih nama toko gua, misalkan ini ya, Jun Design. Gini kali ya. Nah, ini. Oh, Jun Design udah ada yang make malah. Coba gua kasih Jun Design Template. Nah, ini. Oke, nggak ada yang pakai. Dan kalau misalkan di sini kalian udah ngasih nama toko kalian, ini kalian tinggal klik aja Save and Continue lagi yang ada di sini. Nah, kemudian abis itu nanti bakalan muncul tampilan kayak gini ya teman-teman. Di sini kalian tinggal masukin aja contoh produk dari Instagram template atau Instagram post yang mau kalian jual di sini. Nah, sebelum kalian bisa memasukkan foto atau contoh produk yang mau kalian upload di Etsy ini, tentunya kan kalian harus membuat produknya dulu atau harus bikin Instagram template-nya dulu supaya kalian bisa menjual Instagram template-nya di sini. Nah, untuk cara membuat produknya, kalian bisa menggunakan website yang bernama Canva. Jadi di sini kalian tinggal masuk aja dulu ke website yang bernama canva.com. Kalau udah kalian tinggal klik enter. Dan kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik login aja di sini. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik continue with Google. Nah, setelah kalian klik continue with Google, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian tinggal pilih aja salah satu akun Gmail kalian yang mau kalian pergunakan untuk login dan mendaftar di canva.com ini.
Nah, ini gua pilih email gua yang ini, dan kemudian abis itu nanti dia akan login di sini. Nah, buat kalian yang belum tahu Canva ini apa, jadi Canva ini adalah salah satu platform desain online yang bisa dimanfaatkan kebanyakan orang secara gratis untuk membuat berbagai macam jenis karya digital, mulai dari Instagram post, poster, surat, dan masih banyak lagi. Nah, di sini karena berhubung tujuan kita buka Canva ini adalah untuk membuat Instagram post atau Instagram template supaya kita bisa masukin ke Etsy yang ada di sini, dan kemudian abis itu kita bisa dapat cuan dari Etsy-nya. Di sini kita langsung klik aja create a design yang ada di sini. Kemudian abis itu kita tinggal pilih yang Instagram post yang ada di sini. Kemudian abis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Ini kalian tinggal klik got it aja. Dan kemudian abis itu kalau udah muncul tampilan edit kayak gini, kalian tinggal pilih aja tema dari Instagram post atau Instagram template yang mau kalian bikin. Di sini kan ada banyak nih temanya nih. Gua akan coba contohin ke kalian pakai tema yang ini, Sangria Party. Nah, kemudian abis itu kalau template-nya udah kalian tentukan, nanti di sini kalian tinggal ubah aja si template ini sesuai dengan keinginan dan juga kreativitas kalian masing-masing. Tuh, kayak misalkan ini kan Sangria Party, ini gua klik ya Sangria Party-nya, kemudian gua ganti ini jadi kayak gini, Your Brand Here. Your Brand Here. Kenapa gua ganti Your Brand Here? Gua tulisnya Your Brand Here supaya nanti mereka tahu ini adalah tempat di mana mereka nantinya naruh si brand mereka, nama brand mereka. Jadi ini bisa diganti sama mereka. Kemudian habis itu di sini untuk yang gambar gelas ini kalian bisa ganti juga sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, untuk cara ganti gelas ini kalian bisa tinggal klik aja tombol elemen yang ada di sini. Kemudian abis itu kalian bisa ganti pilihan gelasnya pakai gelas yang ini, atau mau pakai gelas yang ini, atau pakai gelas yang ini, bebas terserah kalian. Misalkan gue contohin ini gelasnya gue ganti logonya, ini gue hapus, lalu gue ganti pakai gelas yang hijau yang ini. Terus gue kecilin si gelasnya, gua taruh lagi di tengah. Kemudian habis itu di sini the taste of spiritnya kalian bisa bebas ya ganti. Misalkan ini adalah kolom untuk naruh apa gitu. Misalkan taruh untuk your address, misalkan your address, misalkan ya. Kemudian habis itu di sini kalian mungkin bisa ganti, edit lagi di sini your account name. Nah, kemudian habis itu ini kan udah jadi nih template dari postingan yang pertama. Nah, kemudian habis itu di sini kalian bisa tambahin lagi yang kedua di sini dengan cara klik add page supaya si tema template-nya ini lebih banyak. Karena yang namanya di Etsy ini kalau misalkan kita cuma ngejual satu gini itu nggak akan laku ya teman-teman. Minimal kita ngejual template atau Instagram post itu dalam satu paket tuh ada isi 10 atau misalkan 20. Nah, untuk yang template kedua ini kalian mungkin bisa edit kayak gini ya. Sesuaikan aja dengan keinginan kalian masing-masing dan kreativitas kalian masing-masing. Ini gua untuk shape-nya gua tambahin kayak gini. Ini gua taruh yang ini, kemudian abis itu gua kasih lagi di tengahnya kayak gini biar kira-kira sama lah ya. Nah, kemudian habis itu ini kan udah hampir mirip nih kayak gini. Nah, kemudian kita bikin coba agak menarik ya. Contohnya ini gua kasih tulisan lagi. Hurufnya kalau bisa sama ya, satu tema dengan ini. Kan kalau misalkan ini hurufnya tuh Rayleigh ya. Berarti di sini kita kasih huruf Rayleigh juga yang keduanya. Ini gua kasih teks tulisan dulu. Text at heading. Misalkan ini welcome ya. Gua kasih contoh kayak gini. Welcome and don't forget to visit. Join with us. Terus kemudian ini kita blok, lalu kita ganti hurufnya pakai huruf yang sama dengan yang dipakai yang ada di atas ini supaya satu tema template-nya. Ini gua pakai Rayleigh yang ini. Nah, jadi kan sama tuh. Terus hurufnya kita kasih warnanya jadi warna putih. Kemudian habis itu ini gua taruh di atas. Terus kemudian habis itu langkah selanjutnya kita tinggal taruh elemen lagi atau apa gitu. Nah, elemennya yang ini kita kasih bullet misalkan. Kemudian si warna template-nya kita ganti jadi warna hitam. Nah, warna hitam. Terus di dalam template ini kita kasih tulisannya kayak misalkan gini ya. Gua klik yang ini add little body, kemudian gua kasih tulisan kayak gini, your logo here. Nah, ini ya. Kemudian habis itu gua taruh sini. Jadi supaya mereka tahu si warna hitam ini adalah buat naruh logo mereka nantinya. Logo si brand yang mau beli si produk template kita. Kemudian abis itu di bawah sini kan masih ada yang kosong nih. Ini kita kasih misalkan elemen lain. Ini gua klik elemen, lalu gua back, lalu gua pilih coba Instagram. Instagram icon. Nah, Instagram icon. Nah, ini ada ya Instagram icon. Kemudian ini gua klik. Nah, kemudian abis itu ini Instagram iconnya gua kecilin. Gua taruh sini. Lalu Instagram iconnya gue ganti warnanya jadi putih biar satu tema ya. Nah, kemudian habis itu kita cari lagi yang lain, Facebook icon ya. Nah, ini udah ada, ini Facebook icon. Kemudian Facebook iconnya kita ganti dulu warnanya jadi putih. Lalu kita kecilin. Lalu habis itu kita taruh lagi di sini. Kemudian habis itu yang terakhir kita taruh Twitter icon. Nah, Twitter icon ini kita klik. Kemudian ini ada logo Twitternya. Ini kita pilih lagi yang ini biar sama.
Nah, ini ya, seperti biasa warna Twitternya kita ganti jadi putih. Lalu kita kecilin, kemudian kita taruh lagi di sini, tinggal rapi-rapiin dikit. Nah, kemudian habis itu udah beres ya. Dan seperti biasa ini kita klik teks lagi, lalu kita pilih yang ini, lalu kita edit jadi your IG. Kemudian habis itu ini kita taruh sini tulisannya. Kemudian habis itu kita bikin teks lagi satu lagi. Kita klik yang ini, kemudian ini your FB. Kemudian habis itu ini kita geser ke sini. Kemudian habis itu di sini kita bikin teksnya lagi, lalu kita bikin lagi teks yang lain, lalu your Twitter. Ini kita geser lagi ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti untuk hurufnya, untuk huruf yang ini kalian bisa edit-edit lagi hurufnya sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Jangan ngikutin langsung tok mirip banget sama gua gitu, karena ini cuma sekedar contoh aja. Nah, dan sampai saat ini gua udah berhasil bikin 2 postingan Instagram yang bisa dipakai ulang sama si brand lain yang menginginkan produk dari Instagram postingan gua ini, yang nantinya bisa mereka edit ulang dan mereka posting ulang kembali di dalam Instagram mereka tentunya. Nah, kalau misalkan kalian pengen nambahin lagi, kalian tinggal klik aja add page lagi, lalu kalian tinggal bikin lagi Instagram postnya yang nantinya bisa dipergunakan ulang sama si brand owner yang nantinya ingin membeli jasa kalian. Nah, di sini kalau misalkan kalian kehabisan ide, itu kalian bisa nyontek idenya dari seller-seller lain yang udah ngejual duluan di si Etsy ini. Kayak misalkan ini ya, kita masuk ke Etsy, ini kan ada banyak nih pilihannya nih. Nah, ini kalian bisa contek aja ide-idenya dari setiap seller yang ada di sini. Kemudian abis itu kalian tinggal bikin ulang sesuai dengan tema dari template kalian yang ada di sini. Jadi nggak sama-sama banget gitu ya. Jadi kurang lebih memiliki style atau ciri khas tersendiri dari kalian yang membedakan dengan orang lain. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah selesai membuat paketan template Instagram post kalian, misalkan di sini udah banyak ya, kalian tinggal download aja hasil Instagram post kalian yang ada di sini dengan cara klik tombol share yang ada di sini. Terus abis itu kalian tinggal klik download yang ada di sini. Kemudian ini untuk file tipenya kalian pilih JPG, dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik download aja. Nah, habis itu di sini dia udah terdownload ya, your brand here. Nah, kemudian habis itu setelah si filenya terdownload, kita tinggal buka aja folder downloadnya. Lalu nanti dia akan ada dalam bentuk zip kayak gini. Nah, si zipnya ini kita tinggal ekstrak aja di sini, ekstrak here. Dan habis itu di sini kita udah dapat 2 file yang udah terdownload dalam bentuk JPG dari Instagram postingan yang tadi udah kita bikin yang kayak gini ya. Kemudian langkah selanjutnya, karena ini kita udah download, kita balik lagi ke si Etsy tadi yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini kita tinggal upload aja foto contoh produk yang tadi udah kita download. Ini kita upload aja keduanya. Kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, untuk contoh ini sendiri, untuk contoh Instagram post ini kalau bisa sih makin banyak yang kalian tampilin itu makin bagus ya teman-teman. Di sini kenapa gue cuma contohin 2 aja, nggak contohin banyak, karena nantinya ini bisa makan durasi waktu dari video ini ya. Makin banyak gue contohin nanti malah makin buang-buang waktu gitu. Jadi gue di sini hanya fokus nyontohin yang bagian penting-pentingnya aja. Nah, kemudian habis itu setelah ini kalian upload si contohnya dari contoh Instagram post yang mau kalian jual, di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah sampai kalian nemu listing detail yang kayak gini. Nah, di kolom listing detail ini ada kolom title yang perlu kalian isi. Yang dimana kolom title ini adalah kolom yang berisi tentang tema dari suatu produk yang akan kalian jual di dalam Etsy ini. Nah, untuk judulnya kalian bisa ngikutin dari seller-seller lain ya. Kayak misalkan yang ini nih. Gua coba buka dulu. Nah, untuk judulnya kalian bisa copas aja dari yang ini ya, yang udah tenar duluan, supaya SEO-nya nanti nyangkut gitu. Kemudian habis itu ini kalian balik lagi ke create listing kalian, kemudian kalian paste di sini untuk judulnya. Dan kemudian habis itu kalau udah di sini untuk about the listing kalian bisa pilih di bagian sini, kalian klik, kemudian ini kalian klik edit. Kemudian habis itu di sini di kolom what is it atau apakah itu, ini kalian klik, kemudian ini kalian pilih a finished product. Kemudian yang ini when did you make it atau kapan Anda membuat produk ini kalian klik, lalu kalian pilih yang ini ya, periode 2020 sampai 2022. Ini kalian klik. Nah, kemudian habis itu di sini untuk kategorinya ini kalian bisa klik yang ini ya, logos and branding. Nah, logos and branding nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, kalian bisa pilih yang ini, logos and branding in template. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian habis itu di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah, dan kemudian nanti di sini kalian akan nemu kolom renewal option. Nah, untuk renewal option ini kalian ganti ke manual. Kemudian untuk tipe yang ini dari barang fisik kalian ganti ke barang digital. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada kolom deskripsi. Untuk cara ngisi kolom deskripsi ini caranya cukup simpel ya teman-teman. Di sini kalian tinggal contek aja lagi dari seller lain yang ada di sini. Gue contohin, gue akan nyontek dari yang ada di sini. Nah, ini si deskripsinya. Yang ini ya kita copy ngikutin sama dia. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik copy, lalu habis itu kita tinggal pastein deh di deskripsi kita yang ada di sini.
Nah, pastiin di sini untuk deskripsinya kita ubah dikit-dikit sesuai dengan produk kita. Nah, kalau ini kan 34 fully customable Instagram post design. Nah, karena di sini gua ngejualnya cuma 2, berarti di sini gua akan edit si angka 34 ini jadi 2. Nah, jadi nanti untuk jumlahnya ini kalian bisa edit sesuaikan dengan jumlah dari Instagram post yang mau kalian jual. Terserah kalian. Kalau misalkan 10 ya 10, kalau misalkan 100 ya 100 gitu. Nah, kemudian abis itu untuk keterangannya ini udah ya, semuanya udah cocok. Dan kemudian abis itu kalau udah, di sini kita tinggal scroll ke bawah, lalu kita masuk ke kolom teks yang ada di sini. Nah, untuk teks ini kalian bisa isi ya, sesuai dengan produk yang kalian jual. Nah, fungsi si tag ini adalah untuk mempermudah si produk kalian yang nantinya kalian posting di Etsy ini bisa lebih gampang ditemukan sama buyer yang sedang membutuhkan produk tersebut. Kayak misalkan ini ya, gua tulis Instagram. Kemudian kita klik add, lalu abis itu di sini kita pilih template, kemudian kita klik add, kemudian ini kita pilih Instagram post, kita klik add, lalu Instagram template, kemudian kita add. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, kemudian abis itu di bawahnya kolom tag ini ada kolom material. Nah, untuk material ini kita isi digital aja. Kemudian abis itu di sini kita klik add. Lalu abis itu di sini ada template. Ini kita klik add dan udah ya. Kemudian abis itu di sini kita scroll ke bawah, kalian akan menemukan yang namanya inventory and pricing. Yang dimana di kolom price ini kalian bisa mengisikan harga dari produk yang ingin kalian jual di Etsy ini. Nah, untuk Instagram post ini sendiri kalian bisa bebas ya mau kasih harga berapa terserah kalian. Cuma gua saranin ya, karena kalian ini mungkin masih baru atau masih pemula, jangan terlalu mahal-mahal ngasih harganya. Misalkan 20.000 atau 30.000 untuk satu paketan Instagram template yang berisi 20 post atau isi 30 post. Tapi kalau kalian ngerasa mungkin si Instagram post hasil bikinan kalian itu keren banget atau bagus banget, lain daripada yang lain, mungkin kalian bisa ngisi atau ngasih harga lebih mahal sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian pede gitu ya. Nah, untuk harga sendiri di sini gue akan contohin, gue ngasih 20.000 ya, karena gue sendiri nggak pede ya dengan hasil desain gue yang ada di atas ini, karena gue buatnya hanya sekedar buat contoh aja gitu, jadi nggak maksimal. Jadi di sini gue ngasih harganya 20.000 untuk sepasang Instagram post tadi. Nah, kemudian abis itu di sini untuk kuantitinya, berapa kuantiti yang mau kalian taruh di sini. Nah, untuk kuantitinya sendiri ini harga per paketan ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian itu satu paketnya isi 20, berarti kalian di sini isi satu aja kuantitinya. Nah, kemudian habis itu nanti di sini ada kolom SKU. Nah, SKU ini nggak wajib ya, bisa dikosongin, nggak perlu diisi. Dan habis itu di sini kalian tinggal scroll lagi aja ke bawah. Nah, dan setelah itu nanti di sini kalian akan menemukan kolom digital files. Nah, di kolom digital files inilah kalian perlu mengupload karya dari Instagram post kalian yang ingin kalian jual dalam bentuk link. Nah, untuk cara masukin linknya ke sini itu kayak gimana, Bang? Nah, untuk bisa masukin link kalian yang ada di sini supaya mereka bisa edit tuh, itu kan kalian harus memerlukan linknya kan dari si Canva ini supaya mereka bisa pakai. Kalau misalkan tadi kita jualnya cuma dalam bentuk JPG doang yang atas ini, nah yang ini kan bentuknya udah dalam JPEG dan gambar nih, nggak bisa diedit-edit ulang. Tapi kalau misalkan kita masukin ke sini dalam bentuk link Canva yang masih file mentahan kayak gini, nah ini mereka masih bisa edit-edit ulang dan bisa pergunakan berkali-kali gitu. Nah, dan inilah yang akan kita jual, yang file dalam bentuk mentah ini. Nah, supaya kita bisa masukin link digital dari Instagram template kita, itu caranya gimana? Nah, caranya itu di sini kalian perlu membuat satu postingan lagi yang berisi link utama dari file mentahan si Instagram post ataupun Instagram template kalian. Nah, caranya di sini kalian tinggal masuk lagi aja ke Canva, kemudian abis itu kalian tinggal klik create a design lagi, kemudian abis itu kalian tinggal pilih yang portrait yang ini. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal pilih salah satu template yang menurut kalian menarik ya. Misalkan gua pilih yang ini aja deh. Kemudian habis itu ini kita tinggal klik di sini, kita ganti tulisan thank you. Kemudian habis itu ini kita edit thanks for your purchase. Nah, kemudian habis itu ini kita edit aja. Lalu kita bikin tulisan kayak gini. Your link download here. Your link download here. Nah, udah jadi. Nah, kemudian setelah kita bikin kayak gini, kita balik lagi ke si hasil karya kita tadi yang ada di sini nih, si Instagram post kita yang tadi udah sempat kita bikin. Dan kemudian abis itu di sini kita tinggal klik share. Lalu abis itu di sini di kolom yang link sharing restricted ini kita klik. Lalu kita pilih yang ini, anyone with the link. Kemudian habis itu kalau udah, ini kita tinggal klik copy link. Dan setelah kita copy linknya, kemudian kita balik lagi ke si poster yang ada di sini. Lalu kita klik di tulisannya your link download here yang ada di sini. Nah, setelah kita klik di sini, kemudian kita klik kanan di sini. Lalu kita klik tombol link yang ada di sini. Dan setelah itu kita tinggal pastein link Instagram post dan juga Instagram template yang tadi udah kita copy. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik enter aja.
Nah, dan udah jadi ya. Dan setelah itu kalau udah jadi, ini kita tinggal klik share. Lalu abis itu di sini kita tinggal scroll ke bawah, lalu kita klik download. Lalu setelah itu untuk file tipenya ini kita klik, lalu kita edit jadi PDF. Dan setelah itu ini kita tinggal klik download aja. Nah, dan dia akan langsung mendownload secara otomatis ya. Nah, dan setelah terdownload, ini kita tinggal buka aja folder downloadnya. Ini gua buka, lalu kemudian abis itu kita cek apakah udah benar atau belum. Gua buka file PDF-nya. Nah, dan udah kebuka ya. Thank you for your purchase. Nah, your link download here. Nah, ini gua typo tadi salah ya. Gak apa-apa lah, ini kan cuma contoh. Nah, kemudian habis itu kita tes linknya apakah udah beneran kebuka apa belum. Ini gua klik, coba gua tes. Nah, udah bener ya, dan udah bisa diedit sama si bayarnya nanti. Kalau misalkan mereka nanti udah beli si Instagram post kita. Kemudian abis itu, di sini kita tinggal back lagi aja ke si Etsy-nya yang tadi, yang ada di sini. Kemudian abis itu, di sini kita tinggal klik upload file. Lalu kita upload si PDF yang tadi udah kita bikin, PDF penjualan yang berisi link utama dari Instagram post yang mau kita jual. Ini kita upload, nah maka nanti akan diupload secara otomatis. Nah mungkin buat kalian yang bertanya-tanya fungsinya si PDF ini tuh buat apa? Jadi fungsinya PDF ini adalah untuk menyimpan link utama dari Instagram post kita yang nantinya kalau misalkan ada yang beli karya kita, itu nanti mereka akan langsung dikasih link yang ada di dalam PDF ini, yang dimana mereka udah bisa langsung download hasil karya kita dan bisa ngedit-ngedit secara bebas menggunakan link yang ada di dalam PDF ini, yang tampilannya tuh kayak gini. Makanya di sini ada gua kasih tulisan thank you for purchase gitu, karena di sini mereka udah membeli karya kita. Nah, kemudian habis itu setelah si PDF-nya kita upload di sini, ini kita tinggal klik aja save and continue. Nah, kemudian habis itu udah beres ya teman-teman. Ini udah ditampilkan di sini si listingnya 20.000 untuk 2 Instagram post atau satu paketnya isi 2. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom how you'll get paid kalau misalkan udah. Nah, di halaman ini kalian tinggal setting aja metode pembayaran yang mau kalian pergunakan. Nah, untuk cara masukin rekening bank lokal itu caranya gimana bang? Nah, jadi caranya cukup simpel. Ini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal isi dulu asal negara kalian. Misalkan ini Indonesia, kemudian nama kalian ya. Ini misalkan gua Junet. Kemudian ini Sinaga, kemudian habis itu ini tanggal lahir kalian, kemudian habis itu ini nomor KTP. Nah, nomor KTP ini nggak wajib ya teman-teman. Nanti ini mungkin bisa wajib kalau misalkan kalian mau menarik pembayaran kalian. Tapi untuk saat ini belum. Kemudian habis itu di sini untuk taxpayer address ini kalian bisa ngisi pakai NPWP ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau ngisi NPWP kalian. Kemudian habis itu di sini kalian bisa isi tempat tinggal kalian ya, kayak misalkan di apartemen, di perumahan atau di mana. Kemudian habis itu di sini kalian bisa isi kota tempat tinggal kalian. Kemudian di sini kalian bisa isi provinsi tempat kalian tinggal sekarang. Kemudian habis itu di sini di kolom ini postal code ini adalah kolom kode pos kalian. Kemudian habis itu ini di bawahnya ada kolom phone number yang bisa kalian isi dengan nomor handphone kalian. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya kalian tinggal scroll aja ke bawah. Kemudian nanti di bawah ini ada kolom getting paid on Etsy. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja select country. Kemudian kalian pilih Indonesia lagi. Kemudian kalian klik enter, dan kemudian abis itu di bawahnya ini kalian tinggal isi metode pembayaran kalian mau menggunakan bank apa. Misalkan di sini kalian pakai bank BCA untuk pencairannya, ini kalian isi BCA aja. Kemudian abis itu di sini kan ada bank code nih. Bank code ini adalah kode dari bank BCA. Nah, untuk kode bank dari bank BCA sendiri itu 014. Nah, kalau misalkan kalian itu banknya bukan BCA tapi BNI atau BRI, itu kalian bisa searching aja di Google kode bank BRI atau BNI itu kodenya apa. Itu gampang kok. Kalian sekali searching aja nanti langsung nemu gitu. Nah, kemudian habis itu di sini ada branch code. Nah, branch code ini apa? Jadi branch code ini adalah kode dari cabang tempat kalian bikin rekening pertama kali. Misalkan nih ya, kalau gua bikin rekening BCA pertama kali itu di Depok, misalkan ya, kita tinggal cari aja BCA Depok itu branch code-nya berapa. Ini gua searching di Google dulu. Branch code BCA Depok misalkan. Oh, ini nih, ada nih. Ini branch code-nya KCU Margonda 8690, Cinere India 0204, Depok Asri 7650. Nah, misalkan ini ya, gua bikin BCA dulu di Depok Asri. Ini adalah branch code-nya 7650. Berarti kita tinggal isi aja di sini 7650. Nah, jadi untuk bisa dapetin branch code ini kalian tinggal searching aja di Google ya, sesuai dengan tempat di mana kalian mendaftar rekening kalian gitu. Kemudian habis itu di sini ada branch address. Nah, branch address ini adalah alamat dari bank tempat kita mendaftar rekening baru. Nah, karena tadi gua pilih 7650 ini adalah Depok, berarti di sini gua akan masukin alamatnya KCP Depok Asri aja.
HCP Depok Asri. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya di bawah ini nanti ada kolom account number. Nah, di kolom account number ini kalian tinggal masukin aja nomor rekening dari rekening yang mau kalian pakai untuk mencairkan pendapatan kalian nantinya dari Etsy ini. Gitu, teman-teman. Oh ya, dan perlu kalian perhatikan kalau misalkan semua ini udah kalian isi secara lengkap semuanya, ini kalian tinggal klik aja save and continue, maka nantinya kalau misalkan ada pelanggan yang membeli hasil karya kalian, itu nanti pembayarannya akan langsung otomatis ditransfer ke dalam rekening kalian yang udah kalian daftarin di sini. Apabila semua formulir yang ada di sini udah kalian isi dengan komplit. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekiannya tutorial gua kali ini. Buat kalian yang pengen cari penghasilan tambahan dengan cara membuat digital produk seperti Instagram post ataupun Instagram template, maka cara ini gua rasa cocok banget buat kalian. Apalagi buat kalian yang hobinya tuh ngedit-ngedit Instagram story. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Sekiannya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara mendesain Instagram post dan juga Instagram template menggunakan Canva dan juga Etsy versi Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian masih ada yang bingung dan ada yang pengen ditanyain seputar tutorial kali ini, kalian langsung komen aja di bawah ya, dan silakan ajukan pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!